بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat thalabah? Bagaimana kabar kalian wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian semua di hari yang berbahagia ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam belajar. Ayuhat thalabah, hayya nad'u qabla an nadrusa. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, kelas 3 khususnya, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang penting untuk kita pelajari karena kitab suci kita berbahasa Arab. Hadis-hadis Nabi kita SAW juga berbahasa Arab. Dan kebanyakan ilmu-ilmu tentang agama kita yang mulia ini disusun dan dikarang oleh para ulama menggunakan bahasa Arab. Jadi dengan kita bisa berbahasa Arab, insya Allah kita akan bisa mempelajari agama kita yang mulia ini. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajarinya. Jadi Ustadz harapkan kalian tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Diperlukan semangat dan kesabaran yang besar supaya kalian bisa memahami dan menguasai bahasa Arab. Anak-anak yang soleh-solehah, standar kompetensi pelajaran kita hari ini yaitu masih berkaitan tentang menerapkan kata tanya aina, yaitu kata tanya untuk mengetahui keberadaan suatu benda. Jadi kalau kita mau bertanya tentang letak suatu benda, itu menggunakan aina. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, bagaimana kalian membaca hiwar dengan intonasi yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan pola kalimat jawab, yaitu dengan rumus isim tambah ya sukun tambah harfu jarin tambah alif lam dan isim. Ya. Jadi ini pola kalimatnya, rumusnya. Ya, rumus ini harus kalian hafal sehingga kalian bisa mempraktekannya. Tayyib, mari kita membaca hiwar terlebih dahulu. Hayya naqra al-hiwar, mari kita membaca al-hiwar. Aina nuktah nuktah nuktah. Al-hiwar bainal mudarris wat talamid. Percakapan antara guru dan murid-murid. Qala al-mudarris, berkata mudarris, Assalamualaikum ya abna'it talamid. Qala talamid, berkata murid-murid, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mudarris, Aina kurrasatuka ya Ahmad? Qala Ahmad, hadhihi kurrasati 'alal maktabi. Qala al-mudarris, wa aina kitabuka ya Salih? Qala Salih,
hadza kitabi fil hakibati. Qala al-mudarris, wa aina al-mistaratu ya Zainab? Qalat Zainab, al-mistaratu tahtal hakibati. Qala al-mudarris, wa aina al-qalamu ya Umar? Qala Umar, al-qalamu fil miklamah. Qala al-mudarris, wa aina at-tallasatu ya Salwa? Wa aina at-tallasatu ya Salwa? Qalat Salwa, at-tallasatu fi durjil maktabi. Qala al-mudarris, wa aina as-sabburatu? Qalat talamir, as-sabburatu amama al-fasli. Al-mudarris, ahsantum ayyuhat talamir wa barakallahu fikum. Ini percakapan yang kemarin. Silakan dibaca lagi agar kalian benar-benar fasih membaca dan benar intonasinya. Jadi Ustadz baca sekali lagi ya, tanpa menyebutkan mudaris dan talamid, langsung ke hiwarnya. Assalamualaikum ya abna'it talamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kurrasatuka ya Ahmad? Hadhihi kurrasati alal maktabi. Wa aina kitabuka ya Salih? Hadha kitabi fil hakibati. Wa aina al-mistaratu ya Zainab? Al-mistaratu tahtal hakibati. Wa aina al-qalamu ya Umar? Al-qalamu fil miklamati. Wa aina at-tallasatu ya Salwa? At-tallasatu fi durjil maktabi. Wa aina as-sabburatu? As-sabburatu amamal fasli. Ahsantum ayyuhat talamid wa barakallahu fikum. Jadi silakan didengar berulang-ulang bacaan hiwar yang Ustadz contohkan, baru kemudian ditirukan dengan terus diulang-ulang minimal 5 kali. Mari kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Kemarin di pelajaran kemarin sudah kita pelajari bersama dan alhamdulillah sudah kalian praktekkan dengan mengerjakan tugas yang sudah Ustadz berikan, yaitu menggunakan pola kalimat tanya aina tambah isim tambah ka atau ki. Ka, ki adalah domir kata ganti, domir yang harus bersambung dengan isim sebelumnya. Contoh, aina tambah isim, isimnya kata benda yaitu kurrasatun. Kemudian tambah ka atau ki. Ka ini untuk laki-laki, menggunakan ki kalau perempuan. Kita menggunakan ka dulu karena yang kita ajak bicara adalah Ahmad. Jadi aina kurrasatun ka ya Ahmad. Ini rumusnya. Kemudian disambung kurrasatun dengan domir ka ini harus nyambung. Karena ini ka ini namanya adalah domir muttasil, domir yang harus bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim sebelumnya. Maka kurrasatun dan ka ini harus disambung. Bagaimana cara menyambungnya? Nah, cara menyambungnya seperti ini. Kalau akhirnya tak marbutoh, maka taknya dibuka dan disambungkan ke ka. Ya, menjadi kurrasatuka. Dan kalau sudah bersambung isim, kalau sudah bersambung dengan domir mutasil ini, dia tidak boleh ditanwin. Ini dicoret silang ya, nggak boleh ditanwin. Maka menjadi kurrasatu, domah, bukan domatain, cuman domah. Kurrasatuka ya Ahmad. Maka begitu juga dengan kitabun. Aina kitabun ki. Kita menggunakan ki karena yang kita ajak bicara adalah Aisyah, yaitu perempuan. Maka kitabun ini isim dan ini domir mutasil, dia harus bersambung dengan isim ini. Ya, harus bersambung ini dua ini. Kalau sudah ini ba dengan ka disambung itu gampang, ya. Maka menjadi kitabuka atau kitabuki karena perempuan Aisyah. Maka menjadi aina kitabuki ya Aisyah, ya. Jadi paham ya yang kemarin? Jadi ada masih banyak salah ya, tanwinnya masih ada di sini ketika sambung. Jadi nggak boleh bertanwin, cuma dhammah saja. Buki.
ya. Dan yang masih salah kadang Ahmad menggunakan ki atau kadang Zainab menggunakan k. K ini untuk laki-laki, ki ini untuk perempuan. Ini diingat-ingat rumusnya ya. Jadi dari rumus tadi aina isim kemudian dhamir muttasil seperti ini. Aina kurasatuka ya Ahmad bertanya. Kemudian ada rumus kedua yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah. Aina tambah alif lam dan tambah isim. Ingat, alif lam ini harus sambung dengan isim. Ya, isim ini harus bersambung dengan alif lam. Maka contohnya aina ada alif lam, kemudian kitabun misalnya. Maka disambung menjadi ainal kitabu. Ingat, bu. Dhammah saja, bukan dhammatain. Kenapa? Karena ada sambungan alif lam. Jadi isim asalnya itu tanwin. Semua isim itu asalnya itu tanwin. Ketika isim itu bersambung dengan alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Ini nggak boleh sila. Maka cuma dhammah saja, bukan dhammatain. Jadi menjadi ainal kitabu. Ya, ini lebih gampang. Tidak menggunakan k atau ki, tapi cukup menggunakan alif lam. Boleh diakhiri dengan nama di belakangnya boleh. Ainal kitabu ya Ahmad. Ainal kitabu ya Aisyah. Ya, jadi nggak pakai k atau ki, cukup dikasih alif lam di depannya. Ya, tapi kalau menggunakan k atau ki, ini nggak boleh dikasih alif lam di depannya. Ya, ini perhatikan. Ini harus salah satu. Isim ini mau disambung dengan dhamir muttasil atau mau disambung dengan alif lam. Terserah. Kalau disambung dengan alif lam dia nyambungnya di awal. Kalau disambung dengan dhamir muttasil, nyambungnya di belakang. Jadi dhamir muttasil ini nggak bisa jadi satu dengan alif lam, nggak bisa. Ya. Misalnya ainal kita buka, ini nggak bisa, salah. Satu saja yang dipakai. Kalau pakai alif lam sudah nggak usah dhamir muttasil. Tapi kalau pakai dhamir muttasil nggak usah pakai alif lam. Ya, perhatikan. Jadi dipilih salah satu dari dua rumus ini. Jadi yang hitam ini adalah rumus. Boleh pakai rumus yang atas, boleh juga pakai rumus yang bawah. Tinggal mana yang gampang. Ya, dua-duanya boleh. Jadi ini pola kalimat tanya menggunakan aina. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Ini coba Ustadz jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pola kalimat jawab. Ya, kalau tadi pertanyaannya, sekarang kalimat jawabnya. Rumus kalimat jawabnya itu adalah isim, kemudian ya sukun, kemudian harfu jar, kemudian alif lam tambah isim. Perhatikan alif lam tambah isim. Ya, ini isim tambah dhamir muttasil. Ya, ini dhamir muttasil. Nah, dan yang sini isi alif lam tambah isim. Perhatikan bedanya. Kalau dhamir muttasil dia bersambungnya di belakang. Di belakangnya isim. Tapi kalau alif lam dia nyambungnya di depan isim. Dan kalau sudah bersambung dengan alif lam tidak boleh bersambung dengan dhamir muttasil. Begitu juga sebaliknya kalau sudah bersambung dengan dhamir muttasil tidak boleh bersambung lagi dengan alif lam. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Jadi kitabun tambah ya sukun. Ya ini dhamir muttasil ana. Jadi saya. Kitabun tambah saya. Kitab tambah saya menjadi kitabku. Ini harus disambung. Namanya muttasil itu artinya disambung. Ya. Muttasil artinya disambung. Jadi ya ini harus disambung dengan isim ini. Nulisnya harus dilengketkan. Maka menjadi begitu juga dengan alif lam ini. Harus dilengketkan. Ya, kalau kita bun tambah ya menjadi kitabi. Perhatikan. Karena bersambung dengan ya sukun, maka nggak bisa kita bui. Susah bacanya. Kita bui. Bui, kita bui. Nah, susah.
Nah, ini dipermudah dengan dirubah menjadi kasroh. Jadi kitabi, kolami, hakibati, Qur'ani, fasli, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bersambung dengan ya, ini harokatnya kasroh. Kalau bersambung dengan kaf atau k atau ki, dari tadi harokatnya tetap dhammah. Perhatikan itu ya. Kemudian al-hakibah, perhatikan. Ya, harfu jarin ini fi, kita pakai fi. Al-hakibah ya, jadi bersambung. Al-hakibah. Kenapa kok tin, kok gak tun? Ya karena ada huruf jar di sini. Huruf jar menjadikan isim itu berharokat fathah atau fathatain. Dia fathatain karena belum bersambung alif lam. Ketika sudah bersambung dengan alif lam, maka menjadi fathah saja, bukan fathatain. Paham ya? Mudah-mudahan paham lah ya. Insya Allah paham. Kalau nggak paham, diulang lagi mendengarkan videonya ya. Nggak apa-apa mendengarkan 2-3 kali video materi pelajaran, nggak apa-apa. Insya Allah bermanfaat dan barokah. Jangan takut kehabisan kuota. Insya Allah harta benda yang kita belanjakan untuk belajar, mempelajari ilmu agama, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, jangan takut habis kuota untuk belajar. Insya Allah Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi silakan didengar berkali-kali. Kalau belum paham, diulang lagi. Belum paham lagi, diulang lagi. Belum paham lagi, diulang lagi. Gak cukup sekali, gak apa-apa kalau bahasa Arab, karena susah. Dan memang harus dipelajari dan konsentrasi betul ya. Silakan diulang-ulang. Jadi itu. Jadi ini rumusnya. Isim tambah ya menjadi kitabi. Kemudian huruf jarnya ini fi. Harfu jarin itu apa sih? Harfu jar itu huruf yang menjadikan isim di depannya itu berharokat fathatain kalau nggak ada alif lam, atau berharokat fathah kalau ada alif lam. Itu disebut huruf jar. Ya. Huruf jar itu ada banyak sebenarnya. Cuma di sini yang silakan kalian hafal dulu 3. Yang pertama fi, yang kedua ala, yang ketiga tahta. Fi artinya di dalam. Ala artinya di atas. Tahta artinya di bawah. Kitabi fil hakibati. Kitabku di dalam tas. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di atas berarti kitabi alal hakibati. Kalau di bawah kitabi tahtal hakibati. Jadi ini rumusnya ya anak-anak yang soleh-soleha. Silakan dipelajari dan dimengerti pelajaran ini. Ini sengaja Ustaz kasih sedikit-sedikit supaya kalian bisa paham dengan baik ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana, silakan dikerjakan tugas yang Ustaz berikan ini ya. Buatlah 5 kalimat tanya aina dan 5 kalimat jawab dengan menggunakan isim-isim di bawah ini. Kurosatun, kitabun, mistoratun, kolamun, tolasatun, saburatun, hakibatun, maktabun, durjun, faslun. Ini ada 10 isim. Silakan dipilih buat 5 saja ya. Buat 5 saja. Usahakan karya kalian sendiri. Kalian buat sendiri, karya kalian sendiri. Sehingga ketika dibenarkan oleh Ustadz, oh ternyata salah saya di sini, sehingga tahu. Ya. Jadi coba sebisa kalian. Ya. Kalau masih bingung Ustadz, diulang-ulang lagi videonya. Ya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.